Oke, selamat pagi. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin buat podcast nih. Kalau boleh tahu, Kia bisa jelasin nggak sih apa podcast yang mau kita bikin? Oke, kita bakal ngejelasin ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Mulai dari pengertian, contoh-contoh, terus kayak cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi gitu. Oke, baik. Sebelum kita berbincang-bincang atau mengobrol tentang apa yang disebut dengan ancaman di bidang ekonomi, alangkah baiknya kita ngenalin diri dulu nih. Sebelumnya, saya sendiri Ahmad Coki Firdaus dan teman saya ada Raffi Kamal, Nasya Aidah Balkis, dan Saskia Paramita. Betul nggak sih? Betul nggak nih, Saskia Ratu. Saskia Ratu. Oke, maaf ya. Oke, selanjutnya. Kan tadi ada yang disebut dengan pengertian dari ancaman di bidang ekonomi. Berarti kita ngobrol tentang itu lingkupnya di Indonesia, betul atau tidak ya? Iya, betul. Oke. Kalau begitu, silahkan dijelaskan apa itu pengertian dari ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Silahkan. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Oke, baik. Ya, gitu. Berarti yang disebut dengan ancaman di bidang ekonomi itu ya tentang kegiatan usaha finansial ya, tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya? Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada penjelasan tentang apa aja sih ancaman ekonomi. Maksud dari saya itu misalnya ancaman ekonomi di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian kalau boleh saya tahu. Bisa dijelaskan oleh saudara yang hadir dalam podcast ini? Oke, ancaman di bidang ekonomi itu sebenarnya ada dua. Pertama, ada ancaman internal sama ancaman eksternal. Ancaman internal itu adalah ancaman berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan kalau ancaman eksternal adalah ancaman yang dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, dan ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Oke, baik. Terima kasih Naswa Aidah Balkis yang sudah menjelaskan apa sih itu ancaman, apa sih bagian-bagian dari ancaman di bidang ekonomi. Nah, pastikan kalau di hal yang kita bahas saat ini kan pasti ada yang dampaknya ya. Mungkin tahu nggak sih contoh-contoh dari ancaman di bidang ekonomi di Indonesia? Mungkin Raffi Kamal bisa menjelaskan tidak apa itu contoh-contoh yang sedang kita jelaskan tadi? Untuk contohnya ya, yang pertama ada pengangguran. Seperti yang kita tahu, pengangguran menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia, dan setiap tahun tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi saja. Jika tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi, maka itu sama saja seperti juga meningkatkan kemiskinan. Pengangguran yang angkanya tidak besar ini menjadi salah satu ancaman yang terjadi di dalam bidang ekonomi dari dalam negeri. Menjadi salah satu ancaman ekonomi karena dampaknya bagi negara pun besar. Karena tingkat pengangguran yang tinggi bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara. Begitu Saudara Sauki. Baik, terima kasih Saudara Raffi. Nah, selanjutnya pasti ada
ancaman-ancaman juga nih. Bisa dijelaskan oleh siapa nih yang mau jelasin? Mungkin Kanasa atau Kakia? Kia, Kia. Oke, baik. Ada lagi, Silakan. ada lagi nih yang kedua, inflasi namanya. Kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus hingga mengakibatkan adanya perubahan pada mekanisme pasar. Inflasi pada sebuah negara ini diberlakukan karena beberapa faktor, misalnya berlebih likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau diskulasi. Konsumsi masyarakat berlebih yang berakibat pada tidak lancarnya produksi dan juga distribusi barang. Oleh karena itu, inflasi ini juga menjadi ancaman dari dalam karena bisa menyebabkan terhambatnya ekonomi sebuah negara. Oke. Pasti untuk para pendengar podcast kita nih, ntar yang misalnya mau mendengar, pasti udah pada tahu lah apa itu inflasi ya. Apalagi inflasi itu sering diungkit di pelajaran PKN dan banyak mata pelajaran lain yang sering mengungkit tentang inflasi. Nah, dari yang saya dengar tadi, inflasi itu mungkin tentang kenaikan harga ataupun barang ya secara terus-menerus yang mengakibatkan ada yang berubah tuh harganya di mekanisme pasar. Nah, mungkin ini juga bisa disebut contoh buruk ya dari yang namanya ancaman di bidang ekonomi. Pasti selanjutnya ada dong contoh-contoh lain dari ancaman di bidang ekonomi ini. Bisa dijelaskan oleh Kak Nashwa? Oke. Yang ketiga itu adanya tingkat daya asing yang rendah. Tingkat daya asing yang rendah itu adalah salah satu ancaman dari luar negeri yang membuat ekonomi di Indonesia sendiri tidak berkembang. Biasanya tingkat daya asing ekonomi yang rendah, karena tingkat daya asing yang rendah itu, maka ekonomi akan stuck di suatu tempat dan mungkin akan sulit untuk berkembang. Untuk menghadapi itu, tantangan dari ancaman ekonomi yang satu ini, maka sangat diperlukan upaya dari pemerintah sendiri maupun masyarakat Indonesia dalam akselerasi pembangunan ekonomi di Indonesia melalui daya asing tinggi sehingga ekonomi negara Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Oke, baik. Terima kasih Kak Nashwa. Dari yang saya dengar tadi, contoh-contoh dampak ini tuh kan tadi bisa disebutnya tingkat daya saing yang rendah. Nah, mungkin yang dimaksudkan Nashwa ini tingkat daya saing berarti dalam lingkup internasional ya. Jadi dampak yang dimaksud tadi dari ancaman di bidang ekonomi di Indonesia, misalnya ekonominya tuh goyah, berarti sangat berpengaruh nih dengan tingkat daya saing yang ada di Indonesia, baik yang di Indonesia maupun internasional. Dari yang saya dengar tadi sih, dampak dari tingkat daya saing rendah ini, ekonomi tersebut akan stuck di suatu tempat dan mungkin saja bisa saja tidak berkembang. Nah, selanjutnya pasti ada lagi nih. Apa sih contoh dari dampak di bidang ekonomi di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Kia. Ada nih yang terakhir namanya kinerja ekonomi yang buruk. Ancaman eksternal lainnya adalah kinerja ekonomi yang buruk yang bisa menghambat ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pihak, terutama pemerintah maksudnya, dan juga masyarakat di sektor ekonomi harus menghadapi tantangan secara bersama-sama sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dan juga kinerja ekonomi di Indonesia menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Tuh. Oke, terima kasih Kia. Sebelumnya kan ini namanya podcast ya. Berarti kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kalau pendengar mungkin mendengar ada salah 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 patah atau dua patah kita mulut-mulut yang kelibet nih, ya mungkin bisa dimaafkan ya, namanya juga podcast. Nah, Ya, selanjutnya nih, betul. dari hal-hal tersebut tadi kan pasti ada yang namanya solusi ataupun bisa disebut dengan
strategi mengatasi ya ancaman di bidang ekonomi. Jadi apa sih solusi biar kita nggak mengalami ancaman-ancaman tadi yang di bidang ekonomi? Oke, silahkan dijelaskan oleh yang bersedia di sini. Baik, strategi atau cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Cara mengatasi atau strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi terbagi menjadi dua. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan ini, kita perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal yang menjadi dua di bawah ini. Yang pertama, ada sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Baik, gitu saja, Yopi. Mungkin ada lagi yang ketiga. Ada tambahannya? Ya, silakan. Ada tambahannya. Yang ketiga, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Masih ada lagi nih yang keempat sama yang kelima. Dan yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara, berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Begitu saja sih, Syauki. Oke, terima kasih Raffi Kamal sudah menjelaskan strategi, mungkin yang bisa dibilang strategi tentang bagaimana sih cara kita mengatasi ancaman di bidang ekonomi, dan dalam lingkup kita membahas tentang ekonomi di Indonesia ya. Oke, mungkin kita kan lagi bahas tentang ancaman di bidang ekonomi nih. Nah, dari semua yang tadi dijelaskan, yang saya dapat ya, maksudnya yang saya dapat dalam otak saya nih, ancaman-ancaman di Indonesia ini bisa dibilang bisa berbahaya juga, bisa tidak. Nah, balik ke Dan diri kita masing. Juga, Syauki, ya. Ancaman di Indonesia tuh. Nah, iya betul. Misalnya kayak ancaman internal atau eksternal, ya balik kita ke diri kita sendiri, betul tidak Raffi? Betul itu. Nah, misal kayak kalau kita misal sendiri tidak ada rasa untuk berjuang, tidak ada rasa untuk mengekspresikan diri kita sendiri, mungkin saja bisa kita dapat nih ancaman-ancaman ini. Namun kalau misalnya kita memang sikap kita untuk berjuang untuk negara, untuk biar tidak ada yang namanya inflasi, biar tidak ada yang namanya pengangguran, biar tidak ada yang namanya daya saing kita rendah, ya mungkin SDM kita mungkin bisa diperbaiki lagi dengan misalnya perbaiki kurikulum di Indonesia, maupun ya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia supaya kedepannya nih ya, mungkin kan kita Gen Z nih ya, mungkin kedepannya ada nama lain, gen-gen lain, ya cicit-cicit kita lah mungkin yang nantinya akhirnya SDM-nya bakal lebih tinggi dari kita. Nah, maka dari itu pada intinya untuk mencegah atau mengatasi ancaman di bidang ekonomi ini ya balik ke diri kita sendiri. Kayak tadi kan bisa di sistem ekonomi ada memperkuat produksi domestik, di sistem pertanian kayak menguntungkan bahan baku dari dalam negeri. Ya intinya semua itu sih ya balik diri kita sendiri untuk sadar bahwa di Indonesia itu masih banyak produk-produk yang bagus, masih banyak yang bisa dikembangkan. Oke, mungkin itu saja sih dari kami. Mungkin apa ada yang lain yang mau ditambahkan dari teman-teman saya nih? Mungkin cukup untuk saat ini, Syauki. Kayaknya cukup deh. Cukup deh kayaknya. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.